Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aldi Kusuma, Prodi Informatika kelas A2. 1. Sebutkan karakteristik basis data. Basis data memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadi ciri khas dan keunggulan dari sistem penyimpanan data modern. 1. Terorganisir secara sistematis. Data dapat disusun dalam tabel-tabel yang memiliki hubungan logis antar entitas. 2. Minim redundasi, menghindari pengulangan data yang tidak perlu sehingga lebih hemat ruang dan konsisten. 3. Integritas data, adanya aturan seperti primary key dan foreign key yang menjamin validitas dan keutuhan data. 4. Akses multi-user, banyak pengguna dapat mengakses data secara bersamaan tanpa konflik menggunakan sistem manajemen transaksi. 5. Independensi data, perubahan data struktur data tidak selalu mempengaruhi aplikasi pengguna. 6. Keamanan dan akses kontrol, pengguna dapat diberi hak akses berbeda sesuai peran mereka. 7. Kemudahan backup dan recovery, sistem basis data mendukung pencadangan data otomatis serta pemulihan jika terjadi kehilangan data. Soal nomor 2. Apakah keuntungan dan kelemahan basis data? Keuntungan. Yang pertama, efisiensi penyimpanan, mengurangi redundansi dan penggunaan ruang penyimpanan. 2. Konsistensi dan keakuratan, data selalu terjaga validitasnya karena ada aturan integritas. 3. Akses data cepat, dengan query, pengguna dapat mengambil data yang dibutuhkan dengan cepat. 4. Mendukung multi-user, banyak pengguna dapat mengakses sistem secara bersamaan. 5. Keamanan data, DBMS menyediakan fitur otorisasi dan autentifikasi pengguna. 6. Mudah dikembangkan, sistem basis data dapat diperluas dengan menambahkan tabel atau relasi baru. Kelemahannya, yang pertama, biaya implementasi tinggi, memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga ahli. 2. Kompleksitas sistem, memerlukan pemahaman teknis dan pelatihan untuk pengelolaannya. 3. Ketergantungan terhadap DBMS, jika DBMS bermasalah, seluruh sistem bisa terganggu. 4. Risiko keamanan, jika tidak dikelola dengan baik, data sensitif bisa bocor. 3. Soal nomor 3. Jelaskan pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dan dikelola secara sistematis menggunakan perangkat lunak DBMS. Data dalam basis data disusun dalam tabel-tabel yang mewakili entitas nyata di dunia nyata, seperti pelanggan, produk, dan transaksi. Basis data dirancang untuk memudahkan pengambilan, pembaruan, dan manajemen data secara efisien dan aman. Contoh penggunaan basis data adalah dalam sistem informasi akademik, sistem perbankan, sistem rumah sakit, dan sebagainya. Soal nomor 4. Apakah yang dimaksud DBMS? DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi basis data. DBMS bertindak sebagai perantara antara pengguna basis data dan serta menyediakan cara efisien untuk menyimpan, mengambil, dan memelihara data. DBMS juga mengatur akses multi-user, menjaga integritas data, dan menyediakan keamanan. Contoh DBMS antara lain MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan SQLite. Soal nomor 5. Jelaskan 3 level abstraksi data. 1. Level fisik atau physical level, menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik di perangkat keras seperti struktur file, indeks, dan format penyimpanan. 2. Level konseptual atau logical level, menyediakan gambaran umum dari seluruh struktur database tanpa memperhatikan penyimpanan fisik, misalnya struktur tabel, relasi antar tabel, serta batas
batasan-batasannya. 3. Level eksternal atau view level menampilkan bagian tertentu dari data untuk pengguna tertentu. Misalnya, bagian keuangan hanya bisa melihat data pembayaran, bukan data karyawan. Soal nomor 6. Jelaskan dan berikan contoh komponen, entitas, atribut, indikator type, relationship. Entitas, objek nyata yang disimpan informasinya, contoh mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Atribut, karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh entitas, contoh mahasiswa memiliki atribut berupa NIM, nama, dan alamat. Tipe data, jenis data yang bisa disimpan oleh atribut, contoh NIM, tipe data integer, nama, tipe data varchar, tanggal lahir, date. Relationship adalah hubungan antara entitas, contoh mahasiswa mengambil mata kuliah. Contoh hubungan entitas mahasiswa. NIM, nama. Relasi, mengambil entitas mata kuliah, kode MK, dan nama MK. Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Soal nomor 7. Jelaskan dan berikan contoh anomali. 1. Insertion anomali terjadi ketika tidak bisa menambahkan data karena data lainnya belum ada. Contoh, tidak bisa menambahkan mata kuliah baru karena belum ada mahasiswa yang mengambilnya. 2. Deletion anomali menghapus data menyebabkan data penting lain ikut terhapus. Contohnya, menghapus satu-satunya mahasiswa yang mengambil sebuah mata kuliah menyebabkan data mata kuliah tersebut hilang. 3. Update anomali harus mengubah data di banyak tempat. Jika ada yang tertinggal menyebabkan inkonsistensi. Contoh, nama dosen berubah, semua baris yang mencantumkan nama dosen tersebut harus diubah. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan normalisasi dan kriterianya? Normalisasi adalah proses pengorganisasian data sebelum basis data agar struktur tabel efisien, meminimalkan duplikasi, dan memastikan integritas data. Proses ini dilakukan dengan membagi tabel besar menjadi tabel-tabel kecil dan menetapkan hubungan antar tabel tersebut. Kriteria normalisasi. 1. First normal form. Atribut hanya menyimpan satu nilai atomik. 2. NF atau 2 second normal form. Semua atribut non-kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. 3. NF atau 3 normal form. Tidak ada ketergantungan transitif pada kunci utama. Tabel dikatakan efisien jika tidak ada duplikasi data, update mudah dilakukan, dan data konsisten. Soal nomor 9. Sebutkan dan jelaskan komponen sistem basis data. 1. Hardware, perangkat fisik seperti server, komputer, dan media penyimpanan. 2. Software, DBMS, sistem operasi, dan aplikasi pendukung lainnya. 3. Data, informasi yang disimpan dan dikelola, baik berupa angka, teks, maupun file digital. 4. User, DBA atau Database Administration, bertanggung jawab atas pemeliharaan database. Programmer, mengembangkan aplikasi yang menggunakan database. End user, pengguna akhir yang mengakses data untuk keperluan tertentu. 5. Prosedur, kebijakan dan aturan yang mengatur bagaimana sistem digunakan, diakses, dan dijaga keamanannya. Soal nomor 10. Jelaskan dan berikan contoh kardinalitas. One to one. Satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Contoh, setiap pegawai memiliki satu ID card. One to many. Satu entitas A bisa menghubungkan dengan banyak entitas B. Contoh, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Many to many. Banyak entitas A bisa berhubungan dengan banyak entitas B. Contoh, banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Relasi ini biasanya dipresentasikan dalam tabel penghubung.